Sebelum masuk ke dalam pembahasan berikutnya, saya Jovindo Aldinartono akan bahas soal nomor 3 dan soal nomor 4, soal nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3 ini ada ANOVA dan nomor 4-nya ada C-Square. Nah, nomor 3 ini soalnya ini ada PT Sarana Makmur, merupakan pengembang untuk pertokoan yang pada tahun 2022 tuh ingin bangun mall dengan seluas 100 meter persegi. Nah, untuk ukuran mallnya itu diharuskan ada daya dukung berupa daya beli masyarakat. Oleh sebab itu ada 3 lokasi. Nah, lokasinya itu ada Kota Wisata, Bintaro, dan Kota BSD. Nah, ini datanya udah ada. Terus yang ditanya, apakah rata-rata pendapatan dari setiap kota itu sama? Oke, sebelum menjawab yang A tuh, alangkah baiknya kalau kita buat hipotesisnya dulu. Nah, hipotesis kan di sini ada 2, hipotesis H0 sama HA. H0 ini, eee, H0 ini tuh yang sama dengan, sedangkan yang HA tuh yang tidak sama dengan. Kalau H0 ini, penjelasannya adalah rata-rata pendapatan dari setiap kota tersebut tuh sama. Sedangkan HA tuh penjelasannya adalah rata-rata pendapatan dari setiap kota tersebut tuh nggak sama. Nah, kita masuk ke hitungan. Yang pertama ada kita harus mencari total X. Total X dari masing-masing kota. Cara carinya itu, nah kita harus mentotalkan dari 39, 43, 45, 35, sama 48. Nah, kita totalin nanti mendapatkan total X. Kota Bintaro juga sama caranya, ditambahin semua sama kota BSD juga sama. Habis itu kita mencari sampelnya. Sampel di sini kan ada 5 totalnya. Di sini ada 5, 5, 5. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada 4 menyesuaikan, jadi di sini ada 4 gitu. Kalau di sini ada 5 tetap ditulis 5. Oke. Selanjutnya mencari X bar. X bar ini X rata-rata. Nah, cara carinya tadi bisa juga 210 total yang tadi habis ditambahin semua dibagi sama sampel. Nah, atau bisa juga ini semua ditambah lalu dibagi 5. Sama aja sih. Habis itu mencari S. Nah, S ini tuh rumusnya di sini. Jadi akar total XI dikurang X bar kuadrat dibagi N-1. Nah, di kota wisata. Di kota wisata itu jadi 39 dikurang sama 42. 42 ini yang X bar tadi. X bar punya si kota wisata yang ini. Jadi 39 dikurang 42 kuadrat, habis itu ditambah 43 yang bawahnya sampel kedua dikurang sama 42 kuadrat, habis itu diterusin sampai ke sampel kelima. Oke, habis itu dibagi sama rumusnya N-1. N-1 kan sampelnya. Sampelnya ada 5. Jadi 5 dikurang 1 hasilnya 4. Jadi nanti kalau udah tinggal dihitung aja. 39 dikurang 42 kuadrat kan 3. Minus 3. Kalau minus 3 dikuadratin ketemu minus jadi positif. Jadi 9. Nah, hasilnya dihasilin. Nanti kalau udah hasilnya ketemu 5,099 atau sama aja kayak 5,10. Kalau pembulatan kayak gini tergantung dosen masing-masing ya. Oke, selanjutnya ada kota Bintaro. Sebenarnya cari S-nya juga sama. Yang pertama XI-nya, XI kota Bintaro, sampel pertama ada 49. 49 dikurang sama 44, X rata-rata yang di sini, punya kota Bintaro, dikuadratin. Habis itu yang sampel kedua juga 46, dikurang 44 dikuadratin. Yang ketiga 44 dikurang 44 dikuadratin, sampai seterusnya sampel kelima. Oke, kalau udah ketemu nanti hasilnya ketemu 4,85. Nah, yang terakhir ada kota BSD. Caranya sama juga. Tinggal 50 dikurang sama X rata-ratanya kota BSD tadi ada 48. Berarti 50 dikurang 48 dikuadratin, 55 dikurang 48 dikuadratin, sampai 31, sampai sampel kelima. 31 dikurang 48 dikuadratin. Habis itu dimasukin 5-1, N, sampelnya ada 5 dikurang 1. Kalau misalnya di sini sampelnya cuma ada 4, berarti tetap 4 dikurang 1. Nanti di sini hasilnya 3. Karena di sini 5, jadi 5 dikurang 1 hasilnya 4. Nanti ketemu hasilnya 9,70. Nah, setelah sampel ketiganya udah ketemu, kita mencari
X2 bar. X2 bar ini rumusnya dari total X kota wisata, kota Bintaro sama kota BSD ini ditambahin semua, dibagi sama total sampel. Total sampel di sini ada 15. Total di sini ada 15. Oke, nanti ketemu hasilnya 44,67. Nah, habis itu kita mencari F alfanya nih. F alfa rumusnya F alfa dikali F alfa K min 1 sama N min K. Jadi K itu ininya nih. Jadi banyak banyak kotanya. Kotanya di sini kan ada 3. Jadi 3 min 1. F-nya 0,05 ini dari soal alfa. Tingkat level fisik alfanya ini 0,05. Jadi 0,05 3 min 1 sesuai rumus kan K min 1. Kalau K kan kotanya ada 3. 3 dikurang 1, habis itu N min K. N itu adalah banyaknya total sampel di sini. Jadi 15 dikurang 3. Nanti ketemu F 0,05 dalam kurung 2 sama dalam kurung 12. Nah ini jangan dikali ya. Buat nyari di tabel ANOVA-nya, tabel F. Nah, cara bacanya tuh 2 itu adalah numerator ya. Sedangkan 12 di sini itu adalah denominator ya. Jadi F 0,05 yang numeratornya 2 dan denominatornya 12. Itu ada di 3,89 sini. Oke, di sini 3,89. Nah, setelah datanya udah kekumpul semua, perhitungannya udah ketemu semua, langsung kita masuk ke soalnya. Apakah rata-rata pendapatan di setiap kota tersebut itu sama? Nah, berikan cara pengujiannya. Nah, ini biasanya menggunakan pendekatan yang namanya Chi-value sama P-value. Sebelum masuk ke situ, kita hitung dulu nih. Yang pertama, SSTR. Nah, sesuai di sini, SSTR itu rumusnya ini, ada N kali X bar dikurang X bar dikuadratin. X bar 2. Nah, makanya tadi X bar 2-nya kita udah carikan X2 barnya di sini. Oleh karena itu, lanjut N-nya 5. N-nya 5 yang tadi di soal, N-nya 5. Habis itu X barnya di sini kota wisata punya 42. Dan X2 barnya di sini ada 44,67. Nah, masukin di sini 5 dikali 42 yang punya kota wisata dikurang sama 44,67 lalu dikuadratin. Sama kayak yang di kota Bintaro juga. Itu 5 dikali 44 dikurang 44,67 yang punya X2 bar sini. 44-nya tadi adalah X barnya. Nah, yang terakhir juga sama, 5 dikali 48 dikurang 44,67 lalu dikuadratin. Nah, X barnya di sini, 48-nya dari sini. Nah, jadi penting nih, kita harus cari dulu masing-masing dari komponen ini, biar kita bisa ngitung di bawahnya. Biar gampang hitungnya. Oke, setelah itu kita hasilin, 5 dikali 42 dikurang 44,67 kuadrat itu hasilnya 35,64. Habis itu yang kedua juga hasilnya 2,24. Dan yang perhitungan kota BSD, itu hasilnya 55,44. Habis itu setelah ditotalin hasilnya adalah 93,32. Nah, ketemu nih SSTR ya. Habis cari SSTR, kita cari SSE. Rumus SSE di sini adalah N-1 dikali sama S kuadrat. Nah, N-nya kan kalau kita ingat-ingat tadi bukan N total ya, N per kota. N-nya adalah 5. Jadi 5 dikurang 1, hasilnya 4 dikali sama S kuadrat. Nah, S di kota Bintaro, di kota wisata sini kan ada 5,10. Jadi 5,10-nya dikuadratin. Nah, 4 dikali 5,10 kuadrat ditambah sama kota berikutnya. Ada kota Bintaro. Kota Bintaro kan S-nya 4,85. Nah, jadi 4 dikali 4,85 kuadrat. Sama yang terakhirnya ada di kota BSD. Kota BSD S-nya adalah 9,70. Masukin lagi ke sini
4 dikali sama 9,70 pangkat 2. Sesuai rumus yang SSE. Nanti ketemu hasilnya adalah 574,49. Oke. Setelah ketemu SSTR sama SSE, kita butuh yang namanya MSTR. Nah, MSTR. Nah, kenapa sih namanya MSTR? Sebenarnya kita bacanya mean square sama treatment. Jadi, atasnya mean square, sini treatment, jadi baca MSTR. Kalau SSTR sini, atasnya sum square, bawahnya treatment. Jadi, ini namanya SSTR. Kalau yang bawah ini, kan sumber variasinya adalah error. Jadi, bawah sini adalah SSE, sedangkan yang di sini adalah MSE. Oke. MSTR-nya dirumuskan SSTR dibagi sama K-1. SSTR-nya yang kita udah cari tadi, di sini ada 93,32 dimasukin ke sini sama K-1. K-1 adalah banyaknya kota di sini, yang di sini ada 3. Berarti 3 dikurang 1 hasilnya 2. Jadi dibagi 93,32 dibagi 2. Nanti ketemu hasilnya 46,66. Oke, selanjutnya kita ngitung MSE. Nah, MSE ini dirumus adalah SSE dibagi N-K. SSE-nya yang tadi kita udah hitung 574,49 di sini dibagi sama N-K. N ini N-K. Nah, N di sini tuh N total, N keseluruhan. N total di mana? Bentar, di sini. Di sini kan N totalnya kan ada 15. Sedangkan K-nya ada 3. Berarti 15 dikurang 3 hasilnya 12. 15 tadi dapat dari total sini, total N. Di sini kan di sini nih, banyaknya ada 15. Oke, bedanya tadi kalau ini kan N-nya N besar nih. Nah, kalau N besar nih total nih semuanya, bukan perbagian aja. Kalau misalnya N kecil kayak yang SSE di sini, kayak SSTR, itu perbagian. Kayak di sini kota wisata ada 5 N-nya, kota Bintaro N kecilnya 5, kota BSD N kecilnya juga 5. Sedangkan kalau N besar itu total keseluruhannya, jadi totalnya ada 15. Oke, jadi 15 kurang 3 hasilnya 12, nanti dihitung 574,49 bagi 12 hasilnya 47,87. Setelah ketemu MSE, nah kita harus cari namanya FO. FO ini rumusnya MSTR dibagi sama MSE. MSTR 46,66 masukin, sama MSE-nya 47,87. Nah, hasilnya adalah FO-nya ketemu 0,97. Habis itu kita diminta untuk kita harus buat pengujian hipotesisnya dengan pendekatan C-value sama P-value. Nah, kalau misalnya di ANOVA sama C-square tuh gambar kurva C-value-nya itu agak beda sama yang di soal 1 sama 2. Jadi soalnya pasti dia bentukannya dua arah. Pasti dia harus sama tidak sama dengan. Oleh karena itu dia cuman 1 di sini. 1 di sini. Area ditolaknya itu cuman di sini. Oke, di sini pembatas yang di sini nih 3,89 itu didapat dari hasil hitungan kita yang ini. Yang F alpha K-1 sama N-K. Ini sebagai pembatasnya 3,89. Habis itu kita aksir di sini. Aksir ini menandakan area yang ditolak. Nah, sedangkan kita ketemunya tadi F0-nya adalah 0,97. Kalau 0,97 dia masih lebih kecil dari 3,89 dan areanya kurang lebih ada di sini. Sedangkan kalau misalnya areanya di sini berarti dia tidak ditolak. Kalau misalnya hasilnya 4,11 berarti kan udah lewatin dari batasnya 3,89. Jadi dia masuknya ke yang di aksir sini. Jadi H0-nya ditolak. Kalau misalnya 0,97 ini H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya H0 diterima, berarti pendapatan dari setiap kota tersebut itu sama dengan tingkat keyakinannya 95%. Kalau misalnya H0-nya ditolak di daerah aksir ini, berarti rata-rata pendapatan dari setiap kota tersebut itu tidak sama. Oke. Selanjutnya ada P-value. Nah, cara cari P-value ini 0,1 ini caranya adalah kita harus lihat perhitungan yang ini nih. Tadi kan ketemu 2 sama 12.
dan FO tadi 0,97. Nah, cara bacanya kita balik ke tabelnya. Kita lihat yang 2, numeratornya 2 sama 12. 2 sama 12 ini. Yang 2 sama 12 itu mencakup semua ini nih maksudnya. Bentar. 12 itu mencakup semua ini nih. 12, ini yang kedua. Jadi kita dari atas, dari 2,81 ke 12,97 nih, mana angka yang F0-nya mendekati. Ini kan 0,97. Yang mendekati itu ada di sini. Ada di 2,81. Karena kalau ke bawah kan gede semua nih. Yang paling mendekati itu ada di sini. Kalau kita tarik ke kiri, lihat hasil di sini ada 0,1. Nah, ketemu nih 0,1-nya. Jadi caranya kita harus balik ke tabel sini dulu. Kan balik ke tabel dan lihat angka yang kecilnya. Melihat angka yang mendekati. Angka F0 yang mendekati di tabel. Oke, 0,1 ya. Jadi di sini 0,1, sedangkan di sini itu adalah tingkat alfanya. Alfanya kan tadi 5%. Kalau dijadiin ke desimal itu 0,05. Nah, kita bandingin nih. Hasilnya 0,1 itu lebih gede dari 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, ini titik-titik tuh maksudnya tuh kesimpulannya tuh sama aja kayak yang di atas. Cuman tergantung dosen ya. Balik lagi, dosennya mau ditulis lengkap atau enggak kesimpulannya. Oke. Nah, kalau misalnya p-value tandanya tuh kurang dari itu gimana tuh? Kalau kurang dari dia H0-nya ditolak. Nah, ini kan dilihat nih. Kalau lebih itu gampang diingatnya kalau lebih itu diterima, kalau kurang itu ditolak. Sama kayak sama dengan. Sama dengan ini kalau nggak salah keluar di soal UTS tahun dulu ada. Yaitu hasilnya sama dengan. Kalau sama dengan kan H0-nya ditolak nih. Tapi kalau misalnya di p-value 0, misalnya sama dengan. Sedangkan di c-value nih hasilnya tuh diterima. Kan nggak boleh dong c-value sama p-value itu hasilnya bertolak belakang. Di c-value diterima, sedangkan di p-value ini ditolak. Nggak boleh tuh. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang kayak gitu, kita harus lihatnya itu dari c-value. Pokoknya patokan utamanya itu c-value. C-value itu lebih dominan lah istilahnya daripada p-value. Jadi kalau misalnya p-value hasilnya sama dengan, berarti kan H0-nya ditolak. Nggak boleh kan? Kalau nggak boleh berarti kita lihat balik lagi c-value. C-value-nya HO-nya diterima. Kalau diterima berarti p-value-nya mengikuti kesimpulan yang di c-value. HO-nya diterima. Oke. Selanjutnya soal B. Yang B diminta buat tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA nih kayak gini nih. Tinggal disalin ulang aja, dimasukin ke dalam bagian-bagiannya. Nah, kayak gini jadi hasil akhirnya nih. Jadi di sini SSTR, masukin angka SSTR yang di sini 93,32, errornya SSE-nya adalah 574,49. Nanti di total hasilnya. Oke, habis itu DF ini tuh lihat dari tabel ANOVA juga ada K-1. Nah, K-1 tadi banyaknya kota yang dianalisa ini ada 3. Ada 3 ini nih. 3 dikurang 1 kan 2. Habis itu N besar total sampelnya ada 15. 15 dikurang 3 hasilnya 12. Nah, selanjutnya MSTR. MSTR itu 46,66, MSE-nya 47,87. Ini di komanya. Nah, 47,87. Selanjutnya FO-nya 0,97. Nah, untuk nomor 3 paling segitu aja sih yang perlu dicari untuk A sama B-nya. Oke, next ke soal yang keempat. Soal keempat nih chi-square. Sebenarnya soal ini tuh nggak terlalu susah, cuman ribet doang ya. Jadi coba kita baca dulu soalnya. Redaksi majalah Singgalang itu ingin mengetahui apakah ada hubungan pergi merantau dengan kesuksesan orang Minang. Oke, dia tuh ingin mengetahui apakah ada hubungan pergi merantau dengan kesuksesan orang Minang. Dari 230 responden, hasilnya berikut. Oke, buatlah yang pertanyaannya yang A itu buat hipotesis, yang B itu c-value, value lagi. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya kita udah tahu nih, kita baca soalnya, kita buat dulu perumusan hipotesisnya.
kita buat HO sama HA-nya. Di sini sama P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Sedangkan yang HA ini yang tidak sama dengan. Kalau HO ini tidak ada hubungan, sedangkan HA ini ada hubungan. Jadi jangan kebalik nih. Jadi dulu tuh gampangnya tuh pokoknya kalau HO tuh pasti nggak ada hubungan, atau misalnya contohnya kalau misalnya kita disuruh cari ada perbedaan atau nggak ada perbedaan nih soalnya nih. Nah, yang ada perbedaan itu pasti yang HA. Kalau yang HO tuh pasti nggak ada perbedaan. Jadi gampangnya kalau HO tuh tidak ada, kalau HA tuh pasti ada. Gampangnya ingatnya gitu. Selanjutnya kita ngitung ini dulu nih. X alpha, I-1 sama J-1. I itu baris, J itu kolom. Nah, diketahui tingkat alfanya 0,5%, dijadiin ke desimal 0,05. Barisnya ada 2. 2 dikurang, bentar. Barisnya 2, iya. Barisnya ada 2. 2 dikurang 1 kan, 1. Sedangkan kolomnya ada 3. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Nah, ini beda nih kayak yang ANOVA tadi nih. Kalau di sini kita harus kaliin nih. 1 dikali 2 hasilnya 2. Jadi kalau di ANOVA kan kita nggak boleh kaliin nih. Buat kita tahu yang mana numeratornya sama denumeratornya. Kalau di chi-square kita harus kali nih. 1 kali 2, 2. Nah, dari sini kita balik lagi ke tabel chi-square. Balik ke tabel chi-square yang di sini, bentar. Nah, X 0,05. Yang DF-nya adalah 2. Nah, kalau misalnya kita tarik, hasilnya ada di 5,991. Nah, makanya 1 sama 2 ini harus dikali. Beda sama pembacaan tabel di ANOVA. Oke, setelah kita tahu ini, kita harus ngitung dulu yang EIJ. Nah, jadi EIJ ini buat cari tahu masing-masing E di kotak-kotak di sini nih, masing-masing di sini. Jadi cara carinya tuh kita harus totalin dulu, total merantau sama tidak totalin dari vertikal maupun horizontalnya kita totalin. Di sini ada 5 ditambah samping, ini juga 50 tambah 10, 100 tambah 20, sedangkan yang ini ditambahin ke bawah 160 sama 70, nanti totalin di sini. Oke, habis itu kita cari E-nya. Cara carinya adalah 50 totalnya kita kaliin sama 160 dibagiin sama totalnya 230. Jadi kalau misalnya di sini kan merantau nih. Merantau berarti kita tarik ke kanan 50, bawahnya adalah 160 kan. Berarti 50 dikali 160 dibagi sama 230. Oke, nanti ketemu hasilnya adalah 34,78. Nah, sama nih sama yang nggak merantau nih. Yang nggak merantau ini kan kalau tarik ke kanan totalnya 50, tarik ke bawah 70. Jadi 50 dikali 70 dibagi sama 230. Oke. Yang lain juga sama sih, kayak yang ini nih. Contohnya CS cukup sukses buat yang merantau. Caranya adalah 60, total 60 dikali sama 160 dibagi sama 230. Oke. Yang ini juga sama. Sisanya tinggal kalau yang ini contoh terakhir yang ini kayak 120 dikali sama 70 ini dibagi sama 230. Oke. Nah, ini nih yang penting nih. Setelah dari sini kita bisa ngitung masuk ke rumus yang sini. Rumus yang ini. FIJ dikurang EIJ kuadrat dibagi sama EIJ. Nah, ini ribet nih. Jadi FIJ ini tuh yang di sini 10. FIJ 10 dikurang EIJ ini EIJ-nya. EIJ-nya 34,78 dikuadratin dibagi sama 34,78. Jadi 10 dikurang sama 34,78 kuadrat dibagi sama 34,78. Nah, terus tuh dibuat sampai selesai. Di sini kan ada 12 tuh, ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Berarti kita harus ada 6 hitungan. Contohnya yang kedua nih 40. Nih. Jadi 40 dikurang sama 15,22 dikuadratin, habis itu dibagi sama 15,22. Nih, 40 dikurang 15,22 dikuadratin,
habis itu dibagi sama 15,22. Nanti hasilnya 40,34. Lanjut tuh terus tuh sampai selesai. Sampai pokoknya totalnya ada 6 hitungan. Setelah udah dapat semua hitungannya, nanti ketemu hasilnya 74,11. Jadi X chi-square ini adalah 74,11. Nah, lanjut ke soal yang B. Yang B dia minta menguji hipotesis menggunakan pendekatan chi-value sama p-value. Nah, sama nih yang kayak tadi jelasin. Khusus untuk ANOVA sama chi-square, gambar kurva chi-value-nya beda nih. Jadi gambarnya kayak gini, area ditolaknya cuma satu doang di sini. Oke, masukin lagi nih batasnya kayak tadi. Batasnya yang kita udah hitung di awal tuh yang ini nih. Nah, yang ini nih, 5,991. Dimasukin batasnya 5,991. X yang tadi kita cari 74,11 ini buat tentuin ini ada di area di luar aksiran atau di dalam aksiran. Nah, batasnya 5,991. Sedangkan angka X kita hitung tadi adalah 74,11. Nah, kalau misalnya dilihat kan berarti kan lebih 74,11-nya lebih besar dari 5,991. Sehingga 74,11 itu diperkirakan ada di daerah yang diaksir sini. Nah, kalau daerah yang diaksir sini berarti tandanya tadi adalah H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, balik lagi berarti dia tuh ada hubungan. Berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak berarti terdapat hubungan pergi merantau dengan kesuksesan orang Minang dengan tingkat keyakinannya itu 95%. Oke. Selanjutnya ada p-value. Nah, ini 0,01 ini cara carinya sama, kurang lebih sama. Nah, kita lihat dari yang kepake itu angka sini nih, angka 2-nya. Kalau tadi di bagian ANOVA yang kepake itu 2 sama 12 yang ini. 2 sama 12-nya. 2 sama 12. Sedangkan yang di chi-square yang kepake ini cuma 2. Jadi kita lihat yang urutan kedua, yang angkanya itu 74,11, yang mendekati 74,11. Kalau kita cari ya kurang lebih yang paling mendekati di sini lah, soalnya kan di sini ada bentuk nih. Nih, di sini. Kalau misalnya kita dari 2 ya, 2 patokannya nih 2. 2 tarik ke sini, paling mendekati. Paling mendekati adalah di sini. Kita lihat ke atas adalah ini tuh 0, ya. Jadi di sini tuh kan 0,10. Jadi baca 0,010. 0,010 kita masukin ke p-value tadi 0,01. 0,01 sama 0,010 sama aja ya. 0,01 kita masukin alfanya tadi, alfanya 5% jadiin ke desimal 0,05. 0,01 sama 0,05 gedean 0,05. Sehingga kalau misalnya balik lagi kayak tadi, kalau misalnya tandanya kayak gini, tandanya kurang dari. Kalau tandanya kurang, dia H0-nya ditolak. Kalau misalnya tandanya lebih, itu H0-nya diterima. Khusus untuk ini analisa p-value ya, yang tanda ini khusus p-value. Kalau sama dengan berarti H0-nya ditolak, H-nya ditolak. Nah, sedangkan ini tandanya adalah kurang dari. Kalau kurang dari tandanya, kurang dari artinya adalah HO-nya ditolak. Nah, kesimpulannya itu ngikutin sama yang critical value. Intinya kesimpulan yang ada di critical value ini sama yang di p-value ini harus sama. Jadi kalau misalnya critical value-nya ditolak, pasti p-value-nya juga ditolak. Kalau misalnya kayak asumsinya kayak tadi nih, yang contohnya sama dengan itu, kalau misalnya di critical value HO-nya diterima, di p-value HO-nya sama dengan alias ditolak. Jadi kita tetap tulis p-value-nya nih sama dengan, tapi kesimpulannya tuh HO-nya tuh tetap diterima. Jadi nggak usah ngikutin yang di sini. Jadi pokoknya kalau misalnya atasnya diterima, pasti bawahnya diterima. Oke, untuk nomor 4 udah segitu aja pembahasannya. Oke, udah cukup sekian pembahasan mengenai mentoring statistika bisnis 2 ini. Oke, terima kasih semua.